Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan belajar bersama untuk membuat program, yaitu untuk program mengundi arisan. Jadi seumpama kita akan membuat urutan nomor dengan menggunakan nomor peserta arisan yang akan muncul urutannya di sini. Urutannya. Nah, dengan aturan setiap peserta hanya muncul satu kali. Jadi angkanya hanya muncul satu kali. Hasil ditampilkan berupa urutan nomor peserta arisan. Gunakan run time 0 dan run. Nah, kita gunakan ini supaya setiap pengundian yang dilakukan itu akan menghasilkan urutan yang berbeda. Kalau tanpa ini akan menghasilkan urutan yang berbeda, tetapi ketika di running, urutannya akan sama terus. Karena kita sedang belajar untuk logika program, supaya angkanya adalah berbeda, tapi dengan pengundian yang bisa dilakukan berulang-ulang. Ketika muncul undiannya sama, berarti diundi lagi. Ketika muncul undian sama, diundi lagi. Nah, proses garis besar yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama, ini input jumlah peserta. Jumlah pesertanya berapa? 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, setelah input jumlah peserta, ini lakukan perulangan. Ini lakukan perulangan dari 1 sampai jumlah peserta. Jadi akan dilakukan perulangan 1 sampai jumlah peserta. Nah, ketika pertama kali dilakukan perulangan, ini akan dilakukan pengundian. Pengundian ini adalah dalam bentuk random. Jadi lakukan pengundian dengan melakukan random 1 sampai jumlah peserta. Nah, pengundian dengan random 1 sampai jumlah peserta. Nah, ini lakukan pengundian. Nah, kemudian yang ini harus diperhatikan, jika undian pertama, kalau undian pertama kan pasti masuk dalam list. Nah, tinggal nanti undian kedua, ketiga apakah ada dalam list atau tidak. Nah, jika undian pertama ini, maka simpan nomornya. Simpan nomor dalam array dimensi 1. Nah, array dimensi 1 yang kita buat ini adalah untuk menampung hasil urutan. Tapi hasil urutan adalah hasil urutan yang sah, yang nanti akan digunakan sebagai nomor urut peserta yang dapat arisan. Jadi jika undian pertama, simpan nomor dalam array dimensi 1-nya. Kemudian jika bukan pertama, jadi jika bukan undian pertama, lakukan pengundian. Lakukan pengundian. Nah, jika nomornya muncul, kemudian saat melakukan pengundian ini, cek apakah nomor yang muncul sudah ada dalam array. Jika ada, maka lakukan pengundian lagi. Nah, ini dilakukan pengundian lagi terus sampai sebanyak jumlah peserta. Jadi prosesnya semacam itu. Jadi prosesnya itu adalah melakukan undian, terus diundi.
Nah, diundinya adalah dengan random. Random 1 sampai jumlah peserta. Jika nomor yang muncul sudah ada, lakukan pengundian terus. Nah, ini adalah proses untuk mendapatkan nomor urut yang berbeda. Nah, setelah itu tampilkan hasilnya, hasil urutannya. Sudah selesai, ini untuk secara garis besar. Sekarang kita akan buat programnya. Program untuk mengundi arisan. Nah, kita buat variabel array-nya. Misalkan ini int data, saya buat 50 saja. 50. Nah, kemudian kita buat variabel lain. Yang pertama, misalkan jumlah anggotanya, JML anggota, jumlah anggota. Kemudian kita buat untuk variabel undi. Ini adalah untuk melakukan pengundian, menyimpan setiap pengundian. Kemudian pertama sama dengan 1. Nanti jika undiannya pertama kali, maka hasil pengundian akan langsung disimpan di variabel. Kemudian untuk cek ini adalah untuk mengecek apakah nanti nilainya nomornya sudah ada di list atau belum. Jika sudah ada, nanti diundi lagi. Nah, kita akan bangkitkan untuk mengundi merandom yang berbeda-beda. Nah, caranya seperti ini, srun time 0. Ketika sudah, sekarang kita say out jumlah peserta arisan. Jumlah peserta arisan, say in, nah ini pakai JML anggota. Nah, setelah itu lakukan perulangan for int i sama dengan 0, i lebih kecil JML anggota, i plus plus. Nah, di sini akan dilakukan pengundian yang akan bisa dilakukan berapa banyak, bisa berulang-ulang dan tidak terhingga. Dan tidak pasti berapa. Karena ketika ngerandom itu angkanya sama, berarti dilakukan random lagi. Sehingga kita pakai perulangan do while undi sama dengan cek. Do while undi sama dengan cek. Ini adalah untuk melakukan pengundian. Nah, kemudian pertama kita undi. Undi sama dengan random. Nah, ini adalah modulus persen jumlah anggota plus 1. Kalau jumlah anggota saja, misalkan 10, ini akan di random 0 sampai 9. Tapi karena plus 1, sehingga menjadikan 1 sampai 10. Nah, kemudian, if pertama sama dengan 1, ini jika pertama kali undian, if pertama sama dengan 1, maka langsung disimpan data i sama dengan undi. Nah, data i sama dengan undi.
Nah, kemudian sini sudah bukan pertama lagi. Pertama sama dengan 0. Ketika bukan pertama, itu akan masuk di else. Else. Dalam else, itu lakukan pengundian juga. Jadi, ketika di sini kan sudah lakukan pengundian. Ketika pertama itu akan langsung disimpan. Ketika bukan pertama, ini akan dibaca dulu. Apakah undi ini sudah ada di dalam array atau belum? Di dalam list daftar atau belum? Jadi lakukan pembacaan for inti sama dengan, ini for j ya. Saya kasih j sama dengan 0, j lebih kecil i. Jadi kita baca sebanyak i dulu. J++. Nah. Cek sama dengan data J. Jadi ini data J, ini dibaca. Dibaca dalam cek. Kemudian if undi sama dengan cek, if undi sama dengan cek, jadi ini jika sudah ada, maka break. Break ini keluar dari perulangan. Perulangan di sini for. Keluar ke bagian sebelumnya, akan keluar ke sebelumnya. Nah, jika tidak sama, berarti ini akan disimpan di data i sama dengan undi. Nah, data i sama dengan undi. Nah, sudah ini untuk pengecekannya. Dan prosesnya sudah selesai di sini. Ketika sudah selesai, kita tampilkan hasil dari urutan arisan. Say out. Nah, ini daftar urutan arisan. Nah, silakan perulangan for int i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah anggota i++. Nah, ini kita tampilkan say out data i jarak. Nah, sudah selesai. Ini untuk menampilkan daftar urutan arisan. Kita coba compile and running. Setelah arisan 10. Nah, ini 4, 6, 1, 8, 2, 18 dan seterusnya. Kita buat kecil aja. Misalkan 5. Nah, 3, 4, 1, 5, 2. Anda lihat di sini, ini adalah angka 1 sampai 5. Tapi urutannya adalah berbeda. Berbeda dan tidak ada yang ganda. Nah, sekarang apakah proses ini memang ada penggandaannya? Apakah ada gandanya? Nah, kita bisa cek. Kita bisa cek di sini. Misalkan di sini say out undi. Nah, kita bisa lihat misalkan ada berapa kali pengundian, misalkan kalau 5. Nah, Anda perhatikan di sini. Ternyata banyak kali random yang muncul. Pertama 3. Oke, tampilkan 3 ini. Kedua 3 dicari, oh sudah ada, nggak jadi. Kemudian 2 cari, oh belum ada, timbal 2.
Kemudian 1 belum ada, simpan 1. Kemudian 5 belum ada, simpan 5. 1 sudah ada, enggak random lagi. 3 sudah ada, random lagi. 1 sudah ada, random lagi. 3 sudah ada, random lagi. 4 sudah, nah ini 4 belum ada, baru ini. Jadi urutannya. Jadi Anda lihat, untuk menampilkan angka ini, 3, 2, 1, 5, 4, dilakukan random sebanyak ini. Dilakukan pengundian sebanyak ini, atau pengeneratan random sebanyak ini. Jadi ini adalah proses mengundi arisan dengan random. Dan ketika kita lakukan pengundian terus atau menjalankan program ini, hasilnya akan berbeda-beda. Nah, ini lebih banyak lagi. 5, 4, 2, 3, 1 dengan mengacak sebanyak ini. Nah, sebanyak ini. Apalagi kalau angkanya besar, misalkan 10. Wah, ngacaknya lebih banyak lagi. Nah, ini hasilnya cuma ini. Urutan yang nanti akan dapat arisan nomor 4, nomor 7, nomor 5, nomor 2, nomor 3, 10, dan seterusnya. Tapi untuk merandomnya, mendapatkan angka itu, merandomnya sebanyak ini. Nah, demikian teman-teman program untuk mengacak arisan. Nah, kalau ini kita hilangkan, ini akan langsung dapat, tapi angkanya akan muncul itu terus. Dan sebenarnya kalau ini kita hilangkan, yang ini nggak perlu, banyak ini. Langsung aja kita tampilkan. Jadi kalau ini nggak perlu diuji, ini nggak perlu diuji. Kalau ini tampilkan, tapi hasilnya akan sama terus setiap dijalankan. Hasilnya akan sama setiap dijalankan. Karena kita lagi belajar, nah kita pakai ini supaya proses untuk mendapatkan urutan yang berbeda itu kita buat berdasarkan algoritma yang kita buat sendiri. Baik, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.